Ya. Izin ya, sebelum jaksa penuntut umum menanggapi terkait nota pembelaan kita coba menyampaikan terkait yang kemarin yang kita belum memberikan alat bukti kita yang kemarin mobil lagi semua. Sebentar ya, Pak. Disiap teman-teman. Itu bisa pakai jenis nggak ya? Makasih ya, Mulia. Tidak kemarin sudah. Ngomong ya. Masih ya, izin kami bacakan pokok-pokoknya. Nota tanggapan atau revisi penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Stefanus Budianto alias Steven anak dari Ferry Budianto. Bahwa setelah membaca dan mempelajari nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang telah disampaikan pada sidang Rabu tanggal 27 Maret 2024, kami menanggapi sebagai berikut. Pertama, terkait pernyataan penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari seluruh alat bukti yang diberikan oleh hukum tidak ada satupun yang menunjukkan adanya peristiwa pidana di dalamnya. Tanggapan bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum tersebut adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa jelas-jelas dalam persidangan membuktikan dari keterangan saksi Jessica Iskandar, saksi Vincent, dan saksi Musliawati menerangkan bahwa satu unit mobil Toyota Alphard varian tahun 2018 nomor B73DAR atas nama Jessica Iskandar adalah milik dari saksi Jessica Iskandar yang disewakan kepada rental mobil PT Pesona Trip Indonesia melalui terdakwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa mobil antara saudari Jessica Iskandar dan PT Pesona Trip Indonesia. Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan atau membuktikan kepemilikan maupun haknya atas satu unit mobil Toyota Alphard nomor polisi B73DAR. Terdakwa hanya menerangkan bahwa PKB mobil tersebut telah diserahkan kepada PT Pesona Trip Indonesia sehingga menjadi aset perusahaan. Padahal diketahui berdasarkan keterangan saksi Jessica Iskandar dan saksi Vincent bahwa PKB tersebut diserahkan semata-mata hanya untuk diurus balik nama, yang mana tersebut atas permintaan dari terdakwa dengan alasan untuk digantikan nomornya dikarenakan kendaraan tersebut akan terdakwa sewakan kepada anggota kepolisian dan terlalu mencolok untuk menggunakan plat nomor tersebut. Yang kemudian saksi Jessica Iskandar menunjukkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa melalui saksi Musliawati. Menggunakan BPKB tersebut di rumah yang beralamat di Jalan Burang Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan saksi Komang, bahwa saksi Komang telah membeli satu unit mobil Toyota Alphard varian tahun 2018 nomor B73DAR atas nama Jessica Iskandar dari terdakwa dengan harga Rp1.250.000 yang dibayar secara bertahap mulai pertama tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp450.000, kemudian tanggal 13 Maret sebesar Rp350.000 dan terakhir 9 Oktober 2021 sebesar Rp450.000 secara transfer yang digunakan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual satu unit kendaraan Toyota Alphard tahun 2012 warna hitam nomor B73DAR tersebut kepada saudara Komang tanpa ada izin dari saksi Jessica Iskandar. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas sudah jelas menunjukkan adanya peristiwa tindak pidana penggelapan barang berupa satu unit mobil Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 nomor B73DAR atas nama Jessica Iskandar milik saksi Jessica Iskandar yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua,
Terkait barang bukti satu gedung perjanjian sewa menyewa mobil antara Jessica Iskandar dan PT Pesona Trip Indonesia atas satu unit mobil Toyota Alphard nomor polisi B73DAR yang menurut pandangan penasihat berawal dengan adanya barang bukti tersebut jelas menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus perdata. Anggapan bahwa pendapat penasihat hukum tersebut adalah pandangan hukum yang sempit yang mana hanya mengatakan bahwa jika ada instrumen perjanjian di antara para pihak sehingga apabila ada sesuatu kejadian atau permasalahan maka itu akan masuk ke ranah perdata. Bahwa perbuatan dakwa yang telah menjual satu unit mobil Toyota Alphard nomor polisi B73DAR milik orang lain yaitu saksi Jessica Iskandar tanpa ada izin dari yang berhak atau pemiliknya tersebut, meskipun mobil tersebut yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa, perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum atau lain yang diancam oleh undang-undang dan bukan termasuk manifestasi maupun orang hakikat sebagaimana perselisihan alat pihak dalam hukum perdata. Bahwa perjanjian hanyalah merupakan instrumen dalam perkara ini yang bukan termasuk objek perkara, melainkan objek perkara dalam perkara tindak pidana ini yaitu satu unit mobil Toyota Alphard nomor polisi B73DAR milik saksi Jessica Iskandar yang dilakukan oleh terdakwa. Justru dengan adanya perjanjian tersebut menunjukkan bahwa pemasangan terhadap barang objek tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa memang bukan karena kejahatan dalam kurung dikuasai secara sah. Untuk membedakan dengan jenis tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian maupun penipuan. Bahwa perkara yang di dalamnya terdapat instrumen perjanjian di dalamnya tidaklah selalu perkara tersebut merupakan ranah perdata karena antara materi hukum pidana dengan hukum perdata berbeda. Bahwa adanya perkara yang di dalamnya terdapat perjanjian antar para pihak mengandung unsur pidana. Contoh dalam perkara terkait perjanjian atau jaminan fidusia. Kadang ada unsur pidana fidusia yaitu pihak debitur menjual atau mengalihkan objek perjanjian fidusia tanpa izin dari kreditur. Kemudian dalam perkara terkait perjanjian kredit bank, terkadang ada unsur tidak pidana pemalsuan di dalamnya. Misalkan debitur memberikan data-data palsu dalam proses pencairan kredit tersebut. Berikutnya terkait pernyataan terdakwa mengenai jumlah kerugian yang disebutkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, yaitu kurang lebih sebesar 1.100 miliar rupiah adalah tidak berdasar. Anggapan berdasarkan transaksi Jessica Iskandar bahwa saksi Jessica Iskandar membeli mobil tersebut dengan harga sekitar 1.100 miliar rupiah. Orang yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana penggelapan yang telah dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan adalah berupa satu unit mobil Toyota Alphard tahun 2018 nomor B73DAR tahun 2018 milik saksi Jessica Iskandar selaku korban yang telah dijual oleh terdakwa tanpa izin oleh saksi Jessica Iskandar, sehingga jelas dapat disimpulkan kerugian yang dialami oleh saksi Jessica Iskandar dalam perkara tindak pidana penggelapan perkara aku kurang lebih senilai uang yang telah dikeluarkan oleh korban untuk membeli mobil tersebut, yaitu kurang lebih sebesar 1.100 miliar rupiah. Hal terkait tempus dan tempus delikti yang dipermasalahkan oleh penasihat hukum terdakwa, apakah bahwa permasalahan terkait tempus delikti perlu dipahami oleh penasihat hukum bahwa tempus delikti atau waktu terjadinya tindak pidana fungsinya dalam penetapan hukum pidana adalah terkait dengan daluarsa tindak pidana, sehingga jelas perkara tindak pidana yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan tidak melewati batas daluarsa perkara yang didakwakan. Yang mana dalam perkara ini batas daluarsa perkara yang didakwakan dan dibuktikan oleh penuntut umum yaitu pasal 372 KUH pidana. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun yang berdasarkan pasal 78 KUHP masa daluarsanya adalah bisa sudah 12 tahun. Sehingga persoalan mengenai tempus delikti yang sering dibahas oleh penasihat hukum yaitu apakah tindak pidana terjadi tahun 2020 atau 2021 atau 2022 tidaklah membuat perkara ini menjadi gugur karena belum lewat masa daluarsanya. Dan hal tersebut memang masuk ke dalam ranah pembuktian perkara. Selanjutnya terkait tempus delikti dan perkara ini yang juga sering dipersoalkan oleh penasihat hukum bahwa dalam pembuktian persidangan jelas dalam perkara ini bahwa sebagian besar dari saksi-saksi yang dipanggil dan hadir di persidangan lebih dekat jaraknya dengan pengadilan negeri Jakarta Selatan daripada daerah hukum pengadilan negeri di daerah Bali. Selain itu, barang yang menjadi objek perkara yaitu satu unit mobil Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 nomor B73DAR milik saksi Jessica Iskandar berada dalam memaksa terdakwa secara sah dalam kurung bagian dari unsur perbuatan tindak pidana pasal 362 KUH pidana yang mana diserahkan oleh pemiliknya yaitu saksi Jessica Iskandar melalui perantara orang lain yang disuruhnya di rumah saksi Jessica Iskandar yang beralamat di Jalan Burangkah, Pasar Mangis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Jelas membuktikan bahwa berdasarkan kompetensi relatif pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
Berdasarkan organ tersebut, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang mengadili perkara ini untuk satu, menolak nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2023. Dua, mengabulkan seluruh tuntutan penuntut umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan tertanggal 20 Maret 2024 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal tersebut. Yang tanggapan Normatif penuntut umum terhadap nota pembelaan berbeda dari penasihat terdakwa yang dibacakan dalam sidang hari ini Senin 1 April 2024. Ya. Izin yang mulia terkait dasar penuntut umum kami akan menanggapi yang mulia. Izin yang mulia itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.